Episode 176-180. Jangan khawatir, Grandmaster, saya punya ukuran sendiri. Akan lebih baik baginya untuk menjadi ahli dalam keracunan. Saya hanya ingin bersaing dengannya dalam hal penggunaan racun. Ketika Lu Chen disebutkan, Tai Si Zhou menjadi sangat marah, dan karena Lu Chen memiliki kekuatan untuk mengancamnya, dia takut, kurang dari span lebih besar dari anak ini telah melakukannya berbuat baik kepada orang tua itu beberapa kali, dan menyimpannya adalah bencana. Hanya saja dia menyelamatkan Raja Mingze, dan dia memiliki pelayanan yang berjasa. Tidak nyaman bagi orang tua itu untuk mengambil tindakan. Mengapa kamu tidak datang dan meracuninya secara diam-diam, tanpa ada yang menyadarinya? Pria itu bahkan lebih luar biasa lagi, berpikir sejenak dan berkata, kecuali dia juga ahli dalam menggunakan racun, maka itu masuk akal. Alamnya sangat rendah, dan kekuatan jiwa tidak bisa menuju ke sana, bagaimana dia bisa mendeteksi bahwa itu adalah kehilangan jiwa? Dia luar biasa, dia hanya berada di alam transformasi roh tingkat ketiga. Bajingan kecil inilah yang terakhir kali menebasku. Pria itu merasa sedikit aneh, dan bertanya lagi, jadi orang ini sangat kuat, kultivasi macam apa dia? Sekilas saya bisa melihatnya, Tuan Zhou berkata tanpa daya. Orang tua itu juga menganggapnya aneh. Dia tahu bahwa Raja Mingze diracuni secara sekilas, dan dia mengambil pil dengan santai, dan menyembuhkan Raja Mingze. Pria itu bertanya, dengan cara ini, dinasti Yongming tidak akan memiliki ahli waris langsung. Pada saat itu, dia akan berkuasa, dan dia akan secara langsung berusaha untuk merebut tahta dan menjadi raja sendiri. Dia ingin mendukung pangeran tertua yang berani dan bodoh untuk naik tahta, dan kemudian mendorong pangeran tertua untuk membunuh semua pangeran lainnya, dan kemudian dia membunuh pangeran tertua atas nama melenyapkan tiran. Hanya ketika Raja Mingze koma dalam waktu yang lama, dia dapat dengan mudah memancing di perairan yang bermasalah, mengendalikan pemerintahan, dan mencari keuntungan terbesar bagi dirinya sendiri. Bubuk kehilangan jiwa di Raja Mingze ditulis oleh orang itu, dan itu juga merupakan tautan dalam rencana Grandmaster Zhou. Tai Si Zhou melirik orang itu, dan dia tidak terkejut, karena orang itu adalah orang kuat yang diam-diam dia tawarkan, dan dia juga ahli racun. Inti vena seperti bola gas terkompresi, yang juga merupakan inti dari seluruh vena energi spiritual, dan energi spiritual di dalamnya seperti substansi. Inti vena berharap untuk terus hidup di Chaos Orb. Orb kekacauan memiliki ki kekacauan, dan kebijaksanaan spiritualnya secara tidak sengaja dikembangkan oleh ki kekacauan. Lu Chen membutuhkan 3 hari penuh untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan Mainu. Kebijaksanaan spiritual inti denyut nadi sepertinya baru terbuka, sangat lemah, seperti anak berusia 2 tahun yang tidak dapat mengekspresikan dirinya dengan jelas, dan hanya dapat berkomunikasi dengan Lu Jiwa Chen samar-samar, dan cukup sulit untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, Lu Chen memutuskan untuk melepaskan inti denyutnya, sedangkan untuk masalah menerobos alam, dia harus mencari cara lain. Sangat jarang memiliki inti vena dengan kecerdasan, seolah-olah hidup. Sangat disayangkan ia tersedot sampai mati seperti ini, tetapi ketika penghirupan selesai, inti vena juga selesai. Lu Chen merenungkan bahwa meskipun aura inti vena ini adalah esensi, itu masih terlalu sedikit, dan dapat diserap dalam beberapa hari, dan paling banyak itu akan memungkinkan dia untuk menerobos ke alam transformasi roh tingkat ke-6. Yang tidak disangka Lu Chen adalah bahwa inti pembuluh darah sebenarnya memiliki pancaran kebijaksanaan. Setelah aura yang menutupi tubuhnya diserap, ia secara aktif berkomunikasi dengan Lu Chen melalui kekuatan jiwa Lu Chen. Pada dasarnya memohon kepada Lu Chen untuk melepaskannya, sekarang kekuatan dasarnya adalah 2,4 juta kati. Di alam Yuandan tingkat pertama dengan Zhu kekuatan tempur Fei Chen, dia bisa menggantung 10 atau 8, satu jari dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan jari melebihi 18 juta kati, pada dasarnya menghancurkan pembangkit tenaga listrik tingkat pertama alam Yuandan. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, dan Lu Chen menerobos alam transformasi roh tingkat kelima dan mencapai puncak. Raja Mingze harus mati. Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Guru Zhou saling melirik, dan pandangan suram melintas di pupil matanya. Pangeran tertua itu pemberani dan bodoh, dan orang tua ini dapat menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Pria itu bertanya. Segera setelah Raja Mingze bangun, pertikaian antara keempat putranya tidak akan ada lagi. Apakah rencana besar sang guru masih bisa terlaksana? Selama ia terus berada di Chaos Orb dan terus dipelihara oleh kekuatan Chaos, kecerdasannya akan terus berkembang,
dan ia juga ingin menjadi lebih kuat. Sesekali, Lu Chen menghirup aura kaya Xuantian Bizong, menghirup setengahnya, dan menyimpan setengahnya, satu demi satu. Aura seluruh ibu kota kekaisaran langsung dikosongkan, dan tidak ada rambut yang tersisa. Aura Chao Du dikosongkan dari waktu ke waktu, memaksa banyak pejuang mencari jalan keluar lain, dan jalan keluar Ming Hao adalah Xuantian Bizong. Lu Chen mendapat berkah dari rantai rune tipe bumi. Dia dapat melarikan diri ke dalam tanah untuk menyerap energi spiritual, dan dia memiliki lingkaran sihir untuk melarikan diri. Tanpa meninggalkan petunjuk, periksa rambutnya, bagaimana cara memeriksanya. Para prajurit di seluruh ibu kota kekaisaran penuh dengan kebencian, dan orang-orang kuat keluar untuk menyelidiki dari waktu ke waktu, tetapi bahkan maupun tidak dapat mengetahuinya. Namun, untuk area selain Xuantian Bizong, serangan Lu Chen sangat kejam. Bagaimanapun, ini adalah sekte saya sendiri, jadi saya harus menyimpannya untuk sesama murid saya, jadi jangan terlalu kejam. Itu tidak cukup bagi Lu Chen berada di sela-sela giginya, seringkali menyedot suatu area dalam waktu 1 jam, tapi, aura Chao Du puluhan kali lipat dari Dengzu, dan aura Xuantian Bizong lebih dari 10 kali lipat dari Chao Du. Di masa ketika tidak ada energi spiritual, Lu Chen hanya bisa melakukan pekerjaan paruh waktu, berkeliaran ke sana kemari, kemanapun dia pergi, ada bulu ayam di mana-mana. Hanya saja Mai Nu memberitahu Lu Chen bahwa Xuantian Bizong tidak memiliki pembuluh darah energi spiritual, termasuk seluruh ibu kota kekaisaran. Inti vena itu sendiri adalah inti dari saluran energi spiritual kecil itu, dan sangat sensitif terhadap saluran energi spiritual lainnya. Dengan inti denyut untuk membantu mencari saluran energi spiritual lainnya, ibarat anjing pemburu yang mencari mangsa, itu terlalu mudah. Sekarang Mai Nu bersedia membantunya menemukan vena energi spiritual. Itu benar-benar hadiah yang tepat waktu. Lu Chen sangat gembira. Dia sangat gembira, khawatir dia telah menyedot sedikit pembuluh energi spiritual, dan dia tidak tahu di mana menemukan pembuluh energi spiritual untuk diserap. Untuk berterima kasih kepada Lu Chen karena telah melepaskannya, dan untuk menunjukkan nilai keberadaannya, ia bersedia mencarikan urat energi spiritual lain untuk Lu Chen. Pria tampan dan wanita cantik seperti apa yang cocok? Kurang dari span lebih besar dari contoh lainnya. Ketiganya menyelinap keluar selama 2 hari dan menghabiskan semua aura yang telah diisi ulang Chao Du. Kurang dari span lebih besar dari lakukan riset dan lihat jika kamu bisa membuka omong kosong ini dan melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah bosan selama beberapa hari, Lu Chen memikirkan apa yang diberikan Sun Song kepadanya, jadi dia mengeluarkan bongkahan besi yang cacat itu. Misalnya, sesekali, dia akan menyerap aura Xuantian Bizong, dengan tambahan Putri Ming Yue di sampingnya. Banyak hal yang tidak nyaman untuk dilakukan. Inilah yang terjadi pada pria dan janda yang kesepian. Mengikuti gagasan bahwa pria tampan dan wanita cantik cocok, Zhu Feichen membuat pengecualian dan biarkan Putri Ming Yue pergi ke puncak utama, dan mengatur untuk berlatih di sebuah gua kecil di sebelah Lu Chen, yang hampir membuat Lu Chen pusing. Setelah memeriksa gelang itu dengan cermat, dia menemukan beberapa organ yang tidak mencolok di sisi gelang itu, jadi Lu Chen membenamkan dirinya dalam penelitian. Kurang dari span lebih besar dari ada kekuatan yang kuat mekanisme di dalam gelang, menyembunyikan 100 jarum besi hitam setipis rambut. Jarum besi hitam tersebut dilekatkan dengan energi spiritual, yang dapat melukai yang kuat di alam Yuandan. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Chen untuk memahami bahwa gelang besi hitam ini bukanlah hiasan, melainkan senjata tajam yang tersembunyi. Lu Chen dapat memahami rune tersebut. Itu adalah rune yang artinya terbang dengan cepat. Rune semacam ini sebaiknya digunakan untuk panah atau senjata tersembunyi. Gelang itu terbuat dari besi hitam, diukir dengan pola angin dan awan, dan terdapat beberapa rune aneh pada pola tersebut. Lu Chen mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan dia mengeluarkan gelang yang berat, sekitar 10 kg, dengan tampilan yang samar-samar mematikan. 2 jam kemudian, air di ember berubah menjadi air berkarat, dan semua karat di gundukan besi menghilang, mengubah penampilannya sepenuhnya. Memasukkan bongkahan besi ke dalam ember, ada reaksi langsung, dan karat di permukaan berangsur-angsur hilang. Terlalu banyak karat pada bongkahan besi itu, dan Lu Chen khawatir 1 pil karat 5 butir tidak akan cukup, jadi dia hanya menggunakan semuanya. Lu Chen mengambil ember, mengisinya dengan air bersih, dan melemparkan 9 pil pelarut karat 5 pola ke dalamnya. Sayang sekali tidak ada tungku pil Jiwen. Jika tidak, Lu Chen pasti bisa menyempurnakan Jiwen Huarus pil. Pil karat tidak seistimewa pil ki spiritual, dan persyaratan untuk tungku pil tidak setinggi pil ki spiritual. Tungku pil 5 pola dapat menghasilkan pil karat 5 pola, pil karat 5 pola. Tungku pil dibuka, dan ada 9 pil dalam satu tungku.
masing-masing dengan 5 pola. Kali ini, dia ingin menyempurnakan pil Huarus dengan kualitas lebih tinggi, dan dia bisa, jangan ceroboh sama sekali. Level tungku pilnya tidak tinggi, dan pemurniannya tidak boleh terlalu cepat. Dia hanya bisa mengandalkan waktu untuk menyelesaikannya. Baru pada malam hari seluruh proses alkimia selesai, Lu Chen mengeluarkan tungku pil 5 pola, memilih beberapa bahan obat, dan menambahkan pil hewan tingkat keempat sebagai panduan pil, lalu menyempurnakan pil tersebut. Ini memaksa saya untuk mengambil langkah besar. Lu Chen mencoba menghilangkan karat dengan pil karat terbaik, tetapi kekuatan menghilangkan karat tidak cukup, tidak dapat dicairkan, dan gagal. Terutama sikapnya terhadap Lu Chen jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dia juga akan menyapa Lu Chen dengan hati-hati, dan dia tidak lagi kaku, kurang dari span lebih besar dari kalau tidak, saat Putri Mingyue memandangnya, matanya akan berbeda, kurang dari span lebih besar dari dulu. Pada dinasti Yongming, dia berharap Lu Chen menginginkan sesuatu yang bermanfaat baginya, seperti menjadi pejabat paling berkuasa. Kapanpun kamu pergi, mengundurkan diri saja dari jabatan resmi Anda. Lu Chen langsung menolak. Pangeran keempat, kamu tahu bahwa aku akan tinggal di dunia sekuler untuk sementara waktu singkat, dan cepat atau lambat aku akan pergi. Bagiku hal-hal ini tidak berguna seperti awan yang melayang. Atau, mendaftar menjadi tentara, menjadi jenderal, dan memegang kekuasaan militer di tanganmu. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih, pergilah kembali dan beritahu Raja Mingze, katakan saja saya mengerti. Biarkan dia beristirahat dengan baik selama 1 tahun atau lebih, mungkin dia akan kembali ke kondisi kultivasi sebelumnya. Bagi Lu Chen, ini cara terbaik, kita adalah teman baik, persahabatan murni. Yang pasti bukan Putri Mingyue yang jatuh cinta padanya. Namun, Lu Chen dapat melihat bahwa alasan mengapa Putri Mingyue seperti ini tidak lebih dari 2 alasan. Yang pertama adalah titipan Waner, dan yang lainnya adalah karena dia menyelamatkan Raja Mingze. Sejak Raja Mingze menjabat diselamatkan, dia lebih banyak tersenyum dan bahkan berbicara dengan ringan. Putri Mingyue memandang Lu Chen dengan ekspresi gembira di wajah cantiknya. Ayahku mengundang kamu ke istana. Dia ingin bertemu denganmu dan berterima kasih secara pribadi. Ketika Lu Chen membuka pintu, dia melihat Putri Mingyue, yang mengenakan jubah burung phoenix dan secantik bulan yang cerah. Ada apa? Tiba-tiba, suara Putri Mingyue terdengar dari luar pintu. Lu Chen, keluar. Lu Chen melihat gelang hitam berkilau di tangannya, dan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Jika Sun Song tahu bahwa Tai Piopao adalah harta karun, dia mungkin akan menabrak tembok lagi. Gelang mekanisme dengan senjata tersembunyi, itu saja. Mengikuti gagasan bahwa 1 racun lebih buruk daripada 100 racun, Lu Chen meremas semuanya. Ramuan ini digabungkan, dituangkan sedikit air untuk melautkannya, lalu dioleskan pada jarum di dalam gelang. Dari manik-manik yang kacau, Lu Chen menemukan sekumpulan pil jahat, pil beracun, pil tubuh gatal, pil kekacauan, pil ki hilang. Ini benar-benar pria yang harus dimiliki untuk bepergian di rumah dan merencanakan orang jahat. Jika Anda menaruh racun di ujung jarum, hehe. Putri Mingyue tertegun. Mingyue, tetaplah sealami biasanya. Ming Hao, seperti biasa, memiliki ambisi besar. Lu Chen terkekeh dan melanjutkan perjalanannya tanpa membuat janji apapun kepada Ming Hao. Tidak punya banyak lagi, apa yang kamu ingin aku katakan? Lu Chen tiba-tiba mengetahui bahwa Putri Mingyue tidak pernah ikut campur dalam urusan Ming Hao, atau membujuknya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Ming Hao. Ming Hao? Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Putri, kamu dan Ming Hao mempunyai hubungan yang sangat baik. Maukah kamu memberitahuku sesuatu? Lahir di seorang kaisar, mereka tampaknya berpakaian bagus dan cukup makan, dan kekuatan mereka luar biasa. Hanya mereka, pangeran dan putri, yang tahu betapa banyak bahaya yang ada di dalam diri mereka. Ming Hao terus berkeinginan untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Pada analisis terakhir, itu untuk perlindungan diri. Mendengar keluhan Ming Hao, Lu Chen sedikit mengerti. Lagi pula, hubunganku dengan ratu sangat buruk. Dalam pertempuran terbuka dan rahasia di istana, saya selalu dirugikan. Jika saya tidak hati-hati, saya akan mati tanpa tempat untuk mati. Ming Hao berpikir sejenak, dan berkata dengan sedikit melankolis, bahkan jika ayah saya adalah kembali, bukan berarti hidupku akan mudah. Faktanya, ayah saya tetap bersikap sabar terhadap pertikaian antara keempat saudara kami. Karena ayahku ada konsep bahwa mereka yang memiliki kekuatan tinggal di dalamnya,
dan hanya anak laki-laki yang kuat yang diakui. Anda mungkin tidak memahami hal-hal ini, tetapi saya lahir di Kaisar dan keluarga tanda pagar 39, saya tidak memiliki kekuatan di tangan saya, tidak ada dukungan, dan hidup saya akan sangat menyedihkan. Lu Chen berkata tanpa basa-basi. Baiklah, Ming Hao, izinkan saya mengatakannya dengan jujur. Sekarang ayahmu sudah sembuh, kamu tidak perlu bertarung. Memperebutkan takhta atau melindungi dirimu sendiri. Mengapa kamu masih memiliki begitu banyak kekuatan? Lu Chen menghela nafas, dan disela oleh Ming Hao saat dia berbicara, Saudara Lu, jika kamu memperlakukanku seperti saudara, jangan panggil aku Pangeran Keempat, panggil saja aku dengan nama depanku. Pangeran Keempat, tidak ingin keindahan dan koin emas. Raja Mingze, kamu benar-benar memperlakukannya seperti orang mesum, apa yang akan kamu lakukan, budidaya ganda. 1000 lagi, kecantikan. Dia tidak kekurangan, dan ada ratusan koin kristal di dalamnya kartu kristal, uang. Lu Chen dengan tegas menolak. Terima kasih Raja Mingze atas hadiahnya, Lu Chen menerimanya dengan sepenuh hati. Raja Mingze beralih ke topik, memandang Lu Chen sambil tersenyum, dan berkata, Raja ini akan memberimu 1000 keindahan dan 1 juta koin emas. Keluarga Lu Qing, Anda telah berkontribusi dalam menyelamatkan raja ini, dan raja ini telah memutuskan untuk memberi Anda hadiah besar. Kekuatan apapun di luar dunia bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Sama dengan dua-dua lebih besar dari kalau menyangkut dunia luar, itu masalah besar. Sebenarnya saya tidak berani bertanya lebih lanjut, mendengar hal tersebut. Raja Mingze merenung sejenak, lalu berhenti bertanya lebih lanjut. Di luar dunia, Lu Chen menjawab singkat. Di luar dunia, Raja Mingze menatap Lu Chen lagi, dan bertanya, karena kamu tahu tentang racun ini, tahukah kamu dari mana asalnya? Selama ini, raja ini juga memerintahkan orang-orang untuk menyelidiki asal-usul racun ini, tetapi mereka tidak menemukan hasil apapun. Dinasti Yongming tidak memiliki racun ini. Lu Chen menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Raja Mingze berhenti sejenak, lalu berkata, tahukah kamu siapa yang pandai menggunakan racun ini? Menurut mereka, kamu mengetahui bahwa aku diracuni oleh racun yang merusak jiwa, jadi kamu meresepkan obat yang tepat untuk itu, selamatkan aku dan kembalilah. Raja Mingze telah menghadiahimu. Mendengar itu kali, begitu dia bangun, Lu Chen pergi, dan dia bahkan tidak melihat siapa dermawannya. Raja Mingze mengangguk puas, lalu memujinya. Yah, tentu saja, dia adalah orang yang berbakat, muda dan menjanjikan. Ming Hao dan Ming Yue memimpin Lu Chen masuk, dan Raja Mingze duduk dengan senyum di seluruh wajahnya, dan memandang Lu Chen dengan indah. Selain ratu dan selir, ada 3 pangeran lainnya yang melayani Raja Mingze. Raja Mingze sedang berbaring di ranjang naga sambil membaca buku, tidak peduli ekspresi atau energinya, dia tampak seperti 2 orang dari sebulan yang lalu, kamar tidur. Benar saja, tidak ada tentara terlarang, hanya tim penjaga istana yang berpatroli. Segera setelah Raja Mingze mengucapkan kata-katanya, wajah semua orang berubah dan mereka berhenti berbicara. Raja Mingze memelototi orang-orang itu dengan marah, dan berteriak, Raja ini sedang berbicara dengan keluarga Lu Qing, dan bukan giliranmu untuk campur tangan. Jika dia melakukannya lagi, Raja ini akan memotong lidahnya. Diam, keluarkan orang gila ini. Keberanian yang luar biasa. Apa yang dikatakan Lu Chen sangat mencengangkan, dan itu adalah hal yang membuat orang takut sampai mati. Tahta, Lu Chen melirik ke sekeliling, memandang ke ratu yang kejam, lalu ke pangeran tertua yang kejam, dan kedua pangeran lainnya yang meliriknya dengan pandangan bermusuhan. Dia tahu apa untuk mengatakannya. Raja Mingze berpikir sejenak, lalu bertanya, mengapa kamu tidak memberitahu saya, apa yang kamu inginkan? Raja ini untuk memberi hadiah. Anda tidak menginginkan uang, kecantikan, atau pejabat tinggi dan kaya, gaji. Raja ini tidak tahu harus memberi hadiah apa. Mengingat bahwa sebelum ia muda, ia juga memiliki ambisi yang jauh dan ingin bepergian ke luar dunia. Sayangnya, ia mewarisi kedudukan yang besar dan bertahan di dunia sekuler, sehingga keinginan seumur hidupnya tidak dapat terwujud. Raja Mingze menghela nafas panjang, dan ada ekspresi kekecewaan di matanya. Begitu kata-kata itu keluar, mata semua orang tertuju pada Lu Chen. Segera setelah Lu Chen mengungkapkan pendapatnya, mata Ming Hao meredup, sementara mata ratu dan yang lainnya sangat gembira. Lu Chen dengan enggan menolak lagi, dan menjelaskan, Lu Chenzi tidak ada di sini, dan dia tidak akan bisa mengabdi pada negara di masa depan. Mohon maafkan saya,
Raja Mingze. Lu Chen masih menerima Raja Mingze, hadiah yang besar. Lu Chen diam-diam menghela nafas, putri yang terlihat begitu tenang di luar sebenarnya bodoh. Jika Putri Mingyue memiliki sedikit pemahaman tentang urusan negara, dia akan menjadi tangan kanan Ming Hao dengan basis budidaya dan kekuatan tempur. Jelas, Putri Mingyue tidak memahami hal ini. Ada satu lagi yang tatapannya sangat menarik dan kosong, yaitu Putri Mingyue. Ada tatapan tajam sang ratu, tatapan marah pangeran tertua, ada tatapan marah dua pangeran lainnya, tatapan bermusuhan, dan tatapan haus Ming Hao. Lu Chen tersenyum tipis dan berkata demikian, beri seseorang tahta, beranikah kamu memperlakukan tahta sebagai barang? Kurang dari span lebih besar dari Ming Hao berkeringat dingin karena syok, menangis sejadi-jadinya di dalam hatinya. Kurang dari span lebih besar dari Lu Chen membenarkan, penjaga tua itu merespons dan berjalan mendekat. Patuh, Raja Mingze melihat ke arah penjaga tua di sampingnya, dan berkata, pergi dan lawan dia dan kalahkan dia. Raja ini percaya pada kekuatan, dan yang kuat dihormati. Anda harus memiliki kekuatan tempur yang luar biasa untuk meyakinkan raja ini. Tentu saja, dia juga tahu apa yang dimaksud Raja Mingze, dan langkah selanjutnya adalah penilaiannya. Jika dia lulus ujian, semuanya mudah untuk dikatakan. Melihat Raja Mingze itu, nada suaranya agak longgar. Lu Chen tahu bahwa masih ada harapan untuk apa yang diinginkannya. Tolong minta Raja Mingze untuk mengajukan pertanyaan. Raja Mingze berpikir sejenak, dan berkata perlahan, bukan tidak mungkin bagi Anda menginginkan hadiah ini, tetapi kamu harus memiliki kemampuan itu. Kamu tidak dipanggil Pangeran Keempat, tetapi kamu memanggilnya dengan nama depannya, yang menunjukkan bahwa kamu memiliki hubungan yang luar biasa bersama Ming Hao. Anda ingin mendukung Ming Hao untuk mewarisi tahta. Lu Chen membenarkan lagi. Ming Hao, Raja Mingze tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Siapa namamu, Pangeran Keempat? Ya, Raja Mingze mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mendapat serangan, kulitnya tidak terlalu bagus. Kamu ingin raja ini menyerahkan tahta kepada Pangeran Keempat Ming Hao. Aneh sekali, Lu Chen, kamu benar-benar. Jika ayah marah, dia pasti akan memenggal kepalamu, dan bahkan mungkin akan memenggal kepalaku. Anda, Lu Chen, tidak butuh kekuatan militer, tapi kamu sebenarnya ingin ayahku mewariskan tahta kepadaku. Ini mencampuri urusan istana. Kamu benar-benar berani, seperti yang saya katakan sebelumnya, bukan ini masalahnya. Apa yang terjadi? Bahkan Putri Mingyue, yang secara alami sedikit tercengang, semua orang tercengang, termasuk Raja Mingze. Dalam sekejap, ada keheningan di asrama, seperti keheningan yang mematikan. Lu Chen berbaring tangannya dan menunjuk ke arah Ming Hao. Ming Hao, Raja Mingze menekan ketidakbahagiaannya dan bertanya, siapa yang akan kamu berikan ke? Terima kasih Lu Chen, siapa yang bisa mengatakannya, kamu tidak takut diretas jika berbalik. Mendengar ini, Ratu dan yang lainnya semakin marah, ingin mencekik Lu Chen sampai mati. Saya tidak menginginkannya, saya memberikannya kepada orang lain. Dan segera setelah itu penjaga tua melepaskan nafasnya. Panggung Yuandannya menjadi lebih kuat, dan auranya begitu kuat sehingga dia langsung mengungguli Lu Chen. Lu Chen mengangguk, dan segera melepaskan nafasnya. Alam muncul, mencapai puncak alam transformasi roh tingkat kelima. Bagus. Raja Mingze menatap Lu Chen dan berkata sambil tersenyum. Lu Chen, aku tahu kamu sangat kuat dalam pertempuran, tetapi kamu terlalu jauh di belakang penjaga lama, jadi jangan berkelahi. Dia menerobos ke puncak yang kelima tingkat alam transformasi roh, dan jari Yanyang dapat mengerahkan kekuatan 18 juta kati, pada dasarnya menghancurkan alam Yuandan tingkat pertama biasa, dan dia khawatir dia tidak dapat menemukan siapapun untuk melatih tangannya. Kurang dari span lebih besar dari penjaga tua itu juga sopan, mengulurkan tangannya, dan perlahan memukul Lu Chen dengan telapak tangannya. Anak muda, ambil telapak tanganku. Lu Chen tidak peduli, dan mengangguk setuju. Tidak masalah, ayo kita bergerak. Penjaga tua itu menjawab, lalu berbalik, dan berkata kepada Lu Chen, anak muda, ada terlalu banyak orang di ruangan kecil di sini, jadi tidak cocok untuk melakukan pergerakan besar. Mari kita bertarung bukan dengan gerakan, tapi dengan kekuatan. Taat, Raja Mingze melambaikan tangannya dan berkata, ayo bertarung di sini, kamar tidurnya runtuh, ganti saja ke ruangan lain. Penjaga tua meminta instruksi kepada Raja Mingze. Yang mulia, saya akan pergi berperang bersamanya, agar tidak merusak istana. Jika kamu tidak menghajarnya kemana-mana untuk mencari gigi,
dia tidak akan tahu ketinggian langit dan bumi. Anak ini terlalu merajalela. Lu Chen menjawab dengan lembut, yang membuat penjaga tua itu sedikit kesal. Jika kamu tidak cukup kuat, aku akan menyelamatkanmu, kata penjaga tua itu dengan dingin. Anak muda, aku tidak menahan tanganku, kamu bisa berpikir jernih. Belum lagi ada pahala untuk menang, meski tidak ada pahala, dia akan tetap bertarung. Sekarang Raja Mingze mengirimkan karung pasir yang berkualitas, bagaimana dia bisa melewatkannya? Lu Chen tidak terbujuk, tetapi sedikit senang, terutama Ming Hao mengatakan bahwa penjaga lama itu tidak berada di bawah Grand Master Zhou, jadi dia sangat tertarik. Kekuatan bertarung yang kuat, saya menyukainya. Ming Hao menghela nafas, dan berkata, kekuatan bertarung penjaga tua itu sangat kuat. Jika dia tidak berada di bawah Grand Master Zhou, Anda tidak bisa mengalahkannya. Lu Chen, aku tidak ingin tahta apapun, aku hanya ingin kamu tidak melawan yang lama penjaga. Putri Mingyue buru-buru membuka mulutnya untuk membujuknya. Sang ratu dengan sinis berkata, kasihan sekali jika kamu mati. Kamu menyelamatkan raja, Anda seharusnya menikmati uang, kecantikan, dan pejabat tinggi. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kamu tidak mau, tapi memilih melawan penjaga lama. Pangeran tertua tertawa, dan mencibir, kekuatan dasarnya adalah 10 juta jin, dan kamu hanya 2 juta jin. Jika seseorang menamparmu dengan santai, kamu bisa hancur berkeping-keping. Pecahan kayu beterbangan, pasir dan kerikil beterbangan, pemandangan berantakan, dan semua orang merasa malu, tetapi di Beast Blood Pond, dia bertarung melawan Lu Chen, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan Lu Chen jelas melebihi setengah langkah alam Yuandan. Dalam kompetisi besar Wumen, Lu Chen memiliki kekuatan tempur alam roh tingkat ke-9, yang telah mengejutkan semua orang. Putri Mingyue adalah yang paling terkejut dan bingung. Mengapa kekuatan tempur Lu Chen berubah setiap hari? Wajah Ming Hao secara alami memerah, saudara Lu kuat lagi. Mengapa penjahat ini membantu Ming Hao alih-alih pangeran tertua? Bagaimana dinasti Yongming menghasilkan monster seperti itu? Penjahat, kekuatannya sangat besar, kamu berpura-pura berada di tingkat kelima dari alam transformasi roh. Kan, bukankah kamu Lu Chen di alam transformasi roh tingkat kelima? Dia menjatuhkan penjaga tua itu dengan satu jari. Ratu dan pangeran tertua bahkan lebih jelek lagi, namun, Raja Mingze, Ratu, 4 pangeran dan yang lainnya memandang Lu Chen, semuanya terkejut, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Ketika yang lama penjaga kembali, istana sudah hancur, tetapi Raja Mingze aman dan sehat dengan perlindungan semua orang. Melihat runtuhnya istana, para penjaga istana sangat gugup, dan berlarian satu demi satu, namun diteriakkan kembali oleh Raja Mingze. Kamar tidur tidak tahan dampaknya dan langsung roboh, boom. Keempat pangeran telah dipersiapkan sejak lama waktu, dan termasuk Mingyue, mereka mengeluarkan perisai energi sejati untuk memblokir akibat pertempuran dan melindungi Raja Mingze, Ratu, dan lainnya. Setelah kekuatan jari dan kekuatan telapak tangan runtuh, gelombang setelahnya dikirim, berdampak ke sekeliling. Meskipun Lu Chen juga terkena kekuatan telapak tangan, tubuh fisiknya cukup kuat untuk menahan benturan dan guncangan, dan tubuhnya berdiri diam. Penjaga tua itu terpesona oleh sisa kekuatan Yan yang jarinya menabrak dinding, dan terbang entah kemana. Kekuatan telapak tangan dan kekuatan jari bertabrakan, dan keduanya roboh. Dengan jari di telapak tangan, terjadilah dentuman keras, boom. Dengan satu jari menunjuk, kecepatannya lebih lambat dan kekuatannya lebih kuat. Kekuatan jari melebihi 18 juta kati, yang juga membuat ruang bergetar dan istana runtuh. Api jari yang, bagaimanapun, alam masih belum cukup. Terus terang, itu berarti tidak peduli dengan makanan, tidak peduli kenyang, tidak peduli membunuh orang, demi Bai Ningsuang, dan juga demi karakter baik Ming Hao, paling banyak dia akan membantu Ming Hao, tetapi di masa depan dia masih harus mengandalkan pada Ming Hao sendiri, dia tidak mungkin melindungi Ming Hao. Lu Chen menjawab dengan jujur, tidak bisa. Wang Mingze bertanya berulang kali, bisakah kamu melepaskan menjaga jarak, lalu melindungi Ming Hao seperti dia? Raja Mingze berhenti sejenak, lalu melihat ke arah penjaga tua. Pada awalnya, dia sendirian bertarung melawan beberapa orang kuat, membantuku naik tahta, dan melindungiku hingga hari ini. Keluarga Lu Qing, kamu memiliki kekuatan untuk membantu Ming Hao, sama seperti dia saat itu. Penjaga tua itu menghela nafas lega dan menyingkir. Ekspresi Raja Mingze agak jelek, tapi dia tetap melambaikan tangannya tanpa penyelidikan lebih lanjut. Turunlah, itu bukan urusanmu.
Jika dia berada di alam transformasi roh tingkat ke-6, dan kekuatan dasarnya 400.000 kati lebih, itu akan menjadi berbeda. Dengan jari berkekuatan penuh, kekuatannya mungkin melebihi 20 juta kati, ketika kekuatan kedua belah pihak melebihi 10 juta kati, perbedaan kekuatan beberapa juta kati bukanlah keunggulan absolut. Sulit untuk menghancurkan lawan dengan tubuh fisik tirani seperti penjaga lama, segera setelah Zantian keluar, dia akan memenggal kepala orang. Jika kamu membunuh orang-orang kuat di sekitar Raja Mingze, jika Raja Mingze tidak membencimu sampai mati, kamu akan menjadi hantu, kecuali dia mengorbankan Zantian, tapi itu tidak mungkin, jika bukan hanya soal kekuatan, tapi semua aspek pertarungan, penjaga tua itu bisa mengandalkan tubuh tiraninya, dan tidak masalah untuk melawannya selama 100 ronde. Lu Chen melirik penjaga tua itu, dan hatinya tenggelam. Meskipun penjaga lama itu dikalahkan, dia tidak terluka. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh fisik penjaga tua itu bersifat tirani. Penjaga tua itu memasang ekspresi bersalah di wajahnya, dan berlutut di depan Raja Mingze untuk mengaku bersalah. Posisi yang rendah hati tidak efektif, mohon hukum Raja. Dalam hal bakat, dia adalah salah satu yang terbaik di dinasti Yongming. Mungkinkah bakat Lu Chen lebih tinggi darinya? Mengapa Lu Chen memilikinya? Kekuatan tempur ini, tapi dia tidak melakukannya. Apakah Lu Chen ahli seni bela diri? Apa yang terjadi? Dan hari ini, sebulan lebih telah berlalu, dan Lu Chen sebenarnya memiliki kekuatan bertarung untuk mengalahkan Yuan yang kuat dan ranah. Kapan kamu akan pergi jauh? Raja Mingze bertanya lagi. Saya tidak tahu, saya dan tanda pagar 39 akan pergi setelah berlatih sampai tingkat tertentu. Jaringan novel Longteng www.xiaodaba.com, kata Lu Shen. Untuk apa sejauh mana perlunya? Raja Mingze bertanya dengan hati-hati. Yuan dan realem, kata Lu Chen sungguh-sungguh. Terlebih lagi, kebutuhannya akan energi spiritual semakin besar, bahkan jika dia mengonsumsi semua pil energi spiritual, dia tetap tidak dapat mencapai alam Yuan dan, bagi mereka, Xuantian Daozong adalah sekte besar yang keluar dari jangkauan. Semua orang di tempat kejadian tahu Xuantian Daozong. Segera setelah ucapan ini keluar, semua orang di tempat kejadian terkejut. Lu Chen berkata perlahan. Sekte Xuantian Dao. Raja Mingze terus bertanya, seolah-olah Lu Chen, bukan Ming Hao, yang mengevaluasi pewaris tahta. Pertanyaan terakhir, ambisimu jauh, di mana tempat terjauhmu? Inilah alasan sebenarnya mengapa ia selalu bersikap memanjakan terhadap putra-putranya yang bertarung secara terbuka dan diam-diam. Dia percaya bahwa yang kuat dihormati. Jadi pandangannya tentang pewaris tahta adalah dia harus memiliki pengaruh yang cukup dan harga diri yang kuat budidaya untuk menjadi raja masa depan. Dengan begitu banyak waktu, Ming Hao juga telah membangun kekuatannya, dan bahkan meningkatkan basis budidayanya, karena dia percaya bahwa itu akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun bagi Lu Chen untuk menerobos alam Yuan dan, atau 10 atau 8 tahun dengan kecepatan lebih lambat, dan dia bisa melindungi Ming Hao untuk waktu yang lama. Raja Mingze tertawa, dan kulitnya berangsur-angsur membaik. Agak sulit, bagaimanapun, Anda hanya berada di alam transformasi roh tingkat kelima. Dibutuhkan banyak waktu untuk menerobos. Dia memiliki ide tentang pilki spiritual, dan dia telah menyempurnakan ribuan pilki spiritual Sanwen, tetapi benda itu untuk penggunaan darurat, jadi dia enggan untuk melakukannya. Ambillah, dua hal ini menahannya, dan dia tidak berdaya. Masalahnya adalah urat energi Xiaoling telah diserap, dan tanpa energi roh yang sesuai, dia tidak dapat menerobos dengan cepat, kurang dari span lebih besar dari pertama. Masalah Ming Hao belum terselesaikan, dan janji kepada Bai Ningsuang belum terpenuhi, tetapi dalam waktu singkat, dia tetap tidak bisa hidup tanpa modal. Dia juga ingin melakukannya pergi ke Pil City untuk mendapatkan energi spiritual, dan bahkan berpikir untuk menyelinap keluar dari dunia sekuler untuk berlatih di beberapa tempat di luar dunia yang energi spiritualnya tidak begitu kuat. Jika dia berkultivasi dengan sedikit aura ini di Chaodu, dia tidak akan menembus alam Yuan dan di tahun monyet. Menurut kecepatan kultivasinya, paling lambat 1 tahun dan paling cepat setengah tahun, menerobos alam Yuan dan tidak menjadi masalah. Oke, raja ini akan mengingat janjimu. Lu Chen berkata dengan tegas. Saya pasti akan kembali. Oleh karena itu, terlepas dari statusnya, Raja Mingze harus meminta Lu Chen berjanji terlebih dahulu dengan wajah kurang ajar. Jika Lu Chen pergi ke Sekte Xuantian, itu akan lebih dari cukup untuk melindungi dinasti Yongming. Sekte Xuantian juga berada di luar dunia. Meskipun merupakan cabang dari Xuantian Daozong, kekuatannya sebanding dengan sekte biasa di luar dunia.
Hal ini tidak dapat diprovokasi oleh negara sekuler, termasuk Kekaisaran Ruofeng. Raja Mingze telah hidup selama beberapa dekade, dan dia juga pria yang baik, jadi dia secara alami dapat melihat beberapa alasannya. Dia pasti berpikir bahwa Lu Chen adalah benih yang baik untuk dipromosikan ke Sekte Xuantian. Kalau tidak, mengapa Zhu Feichen begitu menghargai Lu Chen? Sekte Xuantian Dao terlalu jauh, dan dengan potensi Lu Chen, kemungkinan memasuki Sekte Xuantian sangat tinggi. Raja Mingze menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, dia berkata, keluarga Lu Qing, di masa depan kamu akan pergi ke Sekte Xuantian dan berjalan di jalan yang cerah, dan dinasti Yongming akan berada dalam bahaya. Maukah kamu membantu? Sekte cabang Xuantian, itu cukup bagus juga. Oleh karena itu, rencana Lu Chen adalah menerobos alam Yuan dan pergi ke Sekte Xuantian untuk menguji air terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Sekte Tao Xuantian ketika waktunya tiba. Benar, Lu Chen juga tidak meniup air. Gurunya adalah nenek moyang Xuantian Daozong. Selama dia bisa menelan 100.000 kali energi spiritual, dia bisa pergi ke Xuantian Daozong kapan saja. Lu Chen berkata begitu. Alam Yuan dan dapat memasuki Xuantian Sekte. Saya akan pergi ke Sekte Xuantian untuk berlatih, dan ketika saya hampir selesai, saya akan masuk Sekte Tao Xuantian. Mingze adalah raja, namun, sejauh yang diketahui raja ini, ranah Yuan dan yang Anda kejar tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sekte Xuantian Dao. Lu Chen membenarkan, bagus. Raja Mingze bertanya, dia perlu memastikan lagi. Sekte utama Xuantian Bizong, Sekte Tao Xuantian di luar dunia. Jika Lu Chen pergi ke Xuantian Daozong, maka yang terendah adalah tiangan alam, betapa menakutkannya, belum lagi dinasti Yongming, bahkan Kekaisaran Ruofeng, dan bahkan seluruh dunia sekuler, tidak ada karakter seperti itu. Orang kuat di alam tiangan adalah sosok dalam legenda seni bela diri. Ming Hao menjadi penguasa masa depan negara tersebut. Di masa depan, banyak kekuatan akan beradaptasi dengan angin dan mengambil inisiatif untuk melekatkan diri. Di masa depan, Ming Hao tidak akan takut pada pangeran tertua. Akhirnya dia membantu Ming Hao berdiri. Meskipun dia hanya putra mahkota, dia telah melangkah dengan satu kaki. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Raja Mingze sebagai seorang pejuang. Mingze Wang Yingning, Lu Chen atas nama Ming Hao terima kasih. Raja Mingze bertanya sambil tersenyum. Keluarga Lu Qing, apakah Anda puas dengan hadiah ini? Wajah ratu, pangeran tertua, dan lainnya semuanya gelap dan sedih. Seperti ayam jago yang kalah, Ming Hao sangat gembira, dan Ming Yue melompat kegirangan. Situasi keseluruhan telah beres. Raja Mingze akhirnya berbaikan pikirannya dan segera mengumumkannya. Lewati dekrit, jadikan pangeran keempat Ming Hao sebagai putra mahkota. Juga, kecepatan terobosan Lu Chen alam ini benar-benar tak terbayangkan, terlalu cepat. Sekarang, kalahkan penjaga lama di alam Yuan dan tingkat pertama dengan alam transformasi roh tingkat kelima, melintasi alam besar, ini jelas merupakan kekuatan tempur yang tidak normal. Spekulasi Raja Mingze tidak masuk akal. Lu Chen memang orang aneh. Dalam kompetisi besar Wumen, dia membunuh Jiang Yao, yang berada di alam spiritual tingkat ke-9, dengan budidaya alam transformasi spiritual tingkat ketiga. Mendengar ini, pangeran tertua tidak berkata apa-apa, dan dengan patuh mundur, Raja Mingze menatap pangeran tertua, dan berkata dengan tenang, dia akan menerobos ke tingkat roh ke-6 atau ke-7. Transformation Realm di lain hari, dan saya khawatir dia akan mampu mengalahkan ahli Realm Yuan dan tingkat kedua. Dia bisa mengalahkan tahap pertama alam Yuan dan di tahap kelima alam transformasi roh. Siapa yang bisa menandingi kekuatan tempur ini? Grandmaster Zhou yang menjagamu mungkin bukan lawannya. Pangeran tertua tidak dapat menahan diri lagi, dan melompat untuk menolak. Ayah, wali macam apa dia? Dia hanya berada di alam transformasi roh tingkat kelima. Pada levelnya, Anda dapat mengambil banyak dari mereka. Keluarga Lu Qing, sejujurnya, pewaris dalam pikiranku bukanlah Ming Hao, karena Ming Hao tidak memiliki wali yang kuat di sekelilingnya. Sebaliknya, Lu Chen merasa ada yang tidak beres, dia telah jatuh ke dalam jebakan dan menginjak jebakan Raja Mingze. Raja Mingze menatap langit, dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya, dan berkata, orang-orang yang berkomplot melawan raja ini pada awalnya adalah para pembunuh yang dikirim oleh Kekaisaran Ruofeng. Mereka takut setelah raja ini menjadi lebih kuat, raja ini akan memimpin pasukan untuk menaklukkan Kekaisaran Ruofeng. Raja ini adalah orang terkuat di dinasti Yongming.
Jika dia tidak terluka di tahun-tahun awalnya, yang menyebabkan budidayanya terhambat, dia mungkin adalah orang terkuat di dunia sekuler. Lu Chen menjawab, Lu Chen harus sering datang ke sini. Raja Mingze berkata, datang dan jalan-jalan lebih sering jika Anda punya waktu, dan ngobrol dengan raja ini. Raja ini suka berada bersama yang kuat, terutama yang muda dan berpotensi kuat.